5 suku pedalaman paling berbahaya di dunia. 2 tahun lalu, tepatnya November tahun 2018, seorang misionaris Nasrani asal AS, John Allen Chow, harus meninggal saat ingin memberitakan Injil kepada suku pedalaman Sentinel di Kepulauan Andaman Utara. Mereka terlihat tidak berpakaian dan berusaha memanah rekan Chow. Tukang perahu yang menyaksikan kejadian naas tersebut, melihat tubuh Chow diseret dan dikubur begitu saja. Keberadaan suku Sentinel tersebut membuka mata dunia tentang adanya peradaban di pedalaman dunia yang masih berpegang pada norma primitif dan belum tersentuh tangan reformasi industri dan modernisasi. Dilansir dari Survival International, saking primitifnya, mereka tidak memiliki daya tahan terhadap penyakit flu. Selain suku Sentinel, 5 suku ini bukanlah sekelompok orang yang patut kamu ganggu-gugat jika tidak ingin pulang tinggal nama. Lalu suku apa sajakah mereka? Tapi sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info-info menarik lainnya dari channel ini. 1. Awa. Suku Awa adalah suku paling berbahaya pertama di daftar ini, dan mereka bertingkah begitu ada alasannya. Menurut laporan National Geographic pada 2018 dan Survival International pada 2017, suku Awa adalah suku yang hampir punah. Mereka hidup secara nomaden, berpindah-pindah di sekitar hutan Amazon, perbatasan antara negara Peru dan Brasil. Tahun lalu, dunia disadarkan dengan penebangan hutan secara besar-besaran di Brasil. Nah, itulah yang membuat suku Awa harus bertingkah beringas. Hanya berjumlah 600 orang, suku Awa terus-terusan diancam oleh penebangan hutan dan pembukaan lahan oleh oknum-oknum tamak. 2. Mashco Piro. Dari 15 suku yang tidak terjamah oleh modernisasi di Peru, salah satunya adalah Mashco Piro. Dilansir oleh Reuters pada 2017, suku Mashco Piro ini berusaha sekuat mungkin menghindari orang asing. Bukan Max atau KFC, warga Mashco Piro berburu telur kura-kura sebagai makanan utama. Hingga saat ini, jumlah warga Mashco Piro hanya berjumlah 800 orang. Sama seperti suku Awa, Mashco Piro juga menjadi korban dari pembukaan lahan dan penebangan hutan oleh perusahaan minyak. 3. Kawahiva. Suku paling berbahaya selanjutnya adalah suku Kawahiva di Brasil. Memiliki arti orang kerdil, suku Kawahiva juga menganut cara hidup nomaden. Sayangnya, mereka jadi semakin sering berpindah tempat dikarenakan penebangan hutan dan pembukaan lahan di Brasil. Sayangnya, Survival International pun menyayangkan minimnya data yang dapat diraih dari suku Kawahiva. Mengapa? Sama seperti Sentinel, mereka tidak suka pendatang. Hal tersebut lumrah adanya. Menurut laporan CNN pada 2018, suku Kawahiva hanya tinggal 30 orang saja. Sehari-hari, mereka dikatakan membuat tangga tinggi dari kayu untuk mengumpulkan madu. 4. Ayoreo. Suku Ayoreo adalah suku paling berbahaya di dunia selanjutnya yang tinggal di pedalaman hutan Chaco di Paraguay. Sekadar informasi, hutan Chaco adalah hutan terbesar di Amerika Selatan di luar Sungai Amazon. Pada 2018, Reuters menyatakan kalau suku Ayoreo adalah satu-satunya suku pedalaman di luar cekungan Sungai Amazon yang tidak dapat disentuh. Trauma tersebut hadir karena tempat tinggal mereka tergusur oleh binatang berkulit besi, yang adalah bulldozer dan serangkaian penebangan hutan. Beberapa misionaris dan kelompok kemanusiaan berusaha untuk menjangkau suku Ayoreo. Hal tersebut hanya menimbulkan konflik dan pertumpahan darah. 5. Yanomami. Suku paling berbahaya di dunia terakhir di daftar ini adalah suku Yanomami di Venezuela. Pada 2014, media The Washington Post mengungkap keberadaan suku Yanomami kepada dunia. Selama ribuan tahun, suku Yanomami hidup secara nomaden di hutan hujan yang melintang dari Venezuela Selatan hingga Brazil Utara. Dari 5 suku ini, hanya Yanomami yang paling banyak anggotanya, yaitu 40.000. Dari 40.000 anggotanya, sebanyak 2/3 hidup di Brazil. Akan tetapi, mereka yang hidup lepas dari tangan asing, atau Moksateteu, juga tidak kalah banyak. Namun, hidup mereka amat menderita oleh busung lapar dan ketakutan akan kehilangan tempat tinggal.
Selain terancam oleh penebangan hutan dan pembebasan lahan dikarenakan penambangan emas, suku Yanomami yang hidup di Venezuela juga terancam oleh penyakit karena akses kesehatan yang minim. Bayangkan saja, pada 2018, The Guardians melansir bahwa sekitar 500 anggota suku Yanomami terkena penyakit campak. Itulah kisah 5 suku paling berbahaya di dunia. Dilihat dari kacamata kita, mereka adalah monster yang membunuh demi mempertahankan nilai primitif mereka. Dilihat dari kacamata mereka, orang asing adalah monster yang ingin mengambil tanah leluhur mereka. Apakah seharusnya kita membiarkan mereka? Atau, haruskah kita berusaha lebih keras menjangkau mereka tanpa merusak tempat tinggal mereka?